Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Teman-teman, kita kembali ke mata kuliah hukum acara PT UN dengan materi tentang alat bukti dan pembuktian di pengadilan tata usaha negara. Pada minggu yang lalu, saya sudah kirim PPT ke teman-teman untuk dipelajari. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan poin-poin penting terkait dengan alat bukti dan pembuktian di PT UN. Menurut saya bahwa bicara soal alat bukti dan pembuktian itu adalah bicara yang menurut saya paling utama dalam konteks proses pemeriksaan di pengadilan. Tidak saja di PT UN, tetapi juga di peradilan manapun. Atau misalkan di peradilan umum, di pengadilan negeri, ada perkara perdata, misalkan ada perkara pidana. Sesuatu yang paling penting untuk dipahami oleh kita adalah soal pembuktian. Tidak terkecuali dalam proses pembuktian di PT UN. Kalau saya ingin mengatakan begini, sebenarnya sebuah gugatan itu bisa dikabulkan oleh hakim jika penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasar alat-alat bukti yang sah pada saat pemeriksaan persidangan. Atau sebaliknya, bahwa tergugat juga dengan alat-alat bukti yang sah dan meyakinkan bisa membuktikan dalil-dalil bantahnya, maka ada kemungkinan bahwa gugatan itu ditolak oleh pengadilan. Jadi maka saya menganggap bahwa persoalan penting dalam proses pemeriksaan pengadilan bahwa satu gugatan atau permohonan itu bisa dikabulkan atau ditolak sebenarnya lebih ke soal apakah kita bisa membuktikan dalil-dalil gugatan kita, meyakinkan kepada hakim sehingga hakim ini memiliki satu sudut pandang yang sama dengan dalil-dalil gugatan kita dan bukti-bukti yang kita ajukan. Sehingga hakim memutus seperti yang kita minta dalam petitum gugatan. Sebaliknya, boleh jadi hakim akan sepakat dengan tergugat jika tergugat dapat membuktikan dalil-dalil bantahnya dengan bukti-bukti yang sangat meyakinkan, sehingga hakim pemeriksa lebih condong sependapat dengan dalil-dalil bantahan yang diajukan oleh tergugat dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Oleh karena itu sebenarnya kita penting memahami bahwa dalam konteks pengadilan tata usaha negara itu yang dicari adalah lebih kepada kebenaran material gitu. Kebenaran yang senyatanya, kebenaran yang selengkap-lengkapnya. Maka menjadi penting untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya di satu sisi bagi penggugat dan dalil-dalil bantahannya bagi penggugat. Maka menurut saya yang pertama dan perlu dipahami itu adalah prinsipnya di dalam sistem pembuktian PT UN itu adalah bebas terbatas. Maksudnya bebas terbatas itu adalah hakim itu bebas untuk menentukan apa yang harus dibuktikan, baik oleh penggugat maupun tergugat. Misalkan kalau di dalam hukum acara perdata, prinsipnya adalah barang siapa yang menyatakan hak, maka dia harus membuktikan. Barang siapa yang membantah suatu hak, maka dia harus membuktikan.
hakim sifatnya pasif. Nah, ini berbeda dengan di PT-UN. Di PT-UN itu hakim boleh kemudian menentukan kepada siapa untuk membuktikan apa. Jadi hakim memiliki kebebasan sekaligus bisa lebih aktif untuk menunjuk beban pembuktian ini kepada siapa, penggugat kah atau kepada tergugat. Misal dalam gugatan tentang sengketa tun akibat dikeluarkan keputusan pemberhentian terhadap pegawai negeri tertentu misal. Sementara penggugat tidak memiliki surat pemberhentian, maka hakim bisa meminta kepada tergugat, kepada pejabat yang berwenang untuk kemudian mengeluarkan SK pemberhentian itu, untuk kemudian mengajukan bukti itu di pengadilan gitu. Jadi ini yang disebut sebagai ada kebebasan dan keaktifan hakim, termasuk dalam konteks bebas itu adalah hakim bebas untuk memberikan penilaian pembuktian. Artinya bahwa dari jenis-jenis alat bukti seperti diatur dalam pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Peratun 586 itu ada bukti surat, ada keterangan ahli, ada keterangan saksi, ada pengakuan para pihak, ada pengetahuan hakim. Masing-masing dari tentu dari jenis alat bukti ini memiliki kekuatan pembuktian. Misal bukti berupa akta otentik, maka kekuatan pembuktiannya adalah sempurna jika dibanding dengan akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sepanjang diakui oleh para pihak gitu. Ada surat lain yang bukan akta, misalkan ya, yang bukan akta, tapi bukan akta di bawah tangan. Ya tentu adalah kewenangan hakim untuk memberikan penilaian pembuktian apakah akta otentik, akta di bawah tangan, atau surat lain yang bukan akta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna atau yang sebaliknya, atau yang tidak sempurna. Itu adalah merupakan kewenangan hakim untuk memberikan penghargaan terhadap atau nilai pembuktian pada masing-masing alat bukti yang diajukan oleh penggugat maupun tergugat. Yang kedua adalah keterangan ahli. Apakah keterangan ahli yang diajukan baik penggugat maupun tergugat ke persidangan karena pengetahuannya itu nanti akan dikutip, dijadikan pertimbangan dalam putusan hakim, itu lebih kebutuhan hakim, lebih kepada penilaian hakim bahwa pendapat ahli ini penting dan perlu untuk kemudian dijadikan dasar untuk membuat pertimbangan. Jadi itu lebih kepada namanya penilaian atau penghargaan majelis hakim. Keterangan saksi yang pada intinya bahwa saksi adalah orang yang mengalami, yang mendengar, dia melihat sendiri, tetapi lagi-lagi nanti akan sepenuhnya menjadi kewenangan hakim untuk memberikan penilaian apakah keterangan saksi yang diajukan, tentu saksi fakta maksudnya, baik penggugat maupun tergugat, yang mana yang itu relevan untuk kemudian dipakai sebagai dasar untuk membuat pertimbangan hakim gitu. Pertimbangan hukum oleh hakim maksudnya. Tentu pengakuan para pihak itu sebagai salah satu bukti adalah pengakuan para pihak yang disampaikan atau dikemukakan di pengadilan gitu. Jadi kalau ada salah satu pihak memang mengakui terhadap satu peristiwa yang di dalam sebuah gugatan ada peristiwa pemberhentian misalkan dari kepegawaian, tetapi ada sejumlah fakta yang itu diakui misalkan oleh penggugat di satu sisi atau diakui oleh tergugat di sisi lain dalam pemeriksaan persidangan, itu bisa menjadi bukti
untuk membuat pertimbangan hukum oleh hakim. Jadi pengakuan para pihak itu bisa menjadi alat bukti sepanjang itu disampaikan, dikemukakan di pengadilan. Terakhir, alat bukti di pasal 100 ayat 1 itu adalah pengetahuan hakim. Hal-hal yang diketahui oleh hakim dan diyakini kebenarannya tidak perlu dibuktikan. Artinya bahwa pengetahuan hakim itu inheren melekat pada pada hakim. Misalkan ya kita tahu bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara Republik Indonesia. Itu kan sesuatu yang umum, diketahui umum misalnya. Dan diketahui hakim, yang begitu-begitu nggak perlu dibuktikan gitu. Karena itu dianggap diketahui oleh hakim dan diyakini kebenaran secara umum gitu. Ya misalkan dasar konstitusionalitas dasar konstitusi di Indonesia, misal Undang-Undang Dasar 45 yang berlaku saat ini, yaitu hakim dianggap mengetahui bahwa UUD 45 itu ada dasar konstitusionalitas negara Republik Indonesia misalkan gitu. Tetapi teman-teman perlu pahami juga bahwa kalau misal dibandingkan urutan pembuktian gitu, itu beda-beda antara hukum acara yang satu dengan yang lain. Misalkan kalau kita sampaikan tadi pasal 100 Undang-Undang Peratun di ayat 1, urutannya itu adalah bukti surat. Berarti alat bukti surat yang otentik itu adalah suatu bukti yang utama gitu. Kalau ini diurutkan ya, kalau diprioritaskan itu menjadi alat bukti surat, itu alat bukti yang utama. Yang kedua adalah keterangan ahli, saudara. Jadi dalam PT-UN itu keterangan ahli menduduki posisi di urutan yang kedua. Sehingga menjadi penting dalam perkara PT-UN itu, kalau ada beberapa hal yang ternyata tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundangan, maka itu perlu dihadirkan ahli gitu. Misalkan sebuah gugatan PT-UN terkait dengan soal apakah rapat umum pemegang saham terkait dengan pergantian komisaris dan direksi di sebuah PT yang kemudian disepakati sesuai dengan anggaran dasar, secara mayoritas disetujui oleh pemegang saham yang mayoritas, siapa yang kemudian disepakati untuk menjadi komisaris misalkan, atau dewan komisaris, dan juga misalkan dewan direksi, yang dari situ dengan bantuan notaris nanti diajukan ke Kemenkumham untuk kemudian mendapatkan SK Menkumham tentang siapa dewan komisaris, siapa ini dewan direksinya berdasarkan hasil rapat umum pemegang saham, misalkan begitu. Pertanyaannya adalah apakah keputusan Kemenkumham itu sebagai keputusan tata usaha negara? Menurut saya itu penting juga difahami bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang PT-UN itu adalah pengadilan berwenang untuk memeriksa, memutus, menyelesaikan sengketa tun. Sengketa tun adalah sengketa yang timbul akibat dikeluarkan keputusan tun. Dan keputusan tun adalah keputusan atau penetapan tertulis yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dalam bidang hukum tata usaha negara. Sehingga timbul pertanyaan, apakah SK Kemenkumham itu bisa digugat ke PT-UN sebagai keputusan tata usaha negara? Ataukah sebenarnya itu adalah keputusan dalam konteks hukum perdata gitu. Maka untuk misalkan menjelaskan apakah ini bidang hukum tata usaha negara atau bidang hukum perdata, itu kita bisa menggunakan ahli untuk menjelaskan, misalkan begitu. Ini sebagai contoh ya. Baru berikutnya adalah
pengakuan para pihak, baru pengetahuan hakim. Jadi kalau kita mengajukan gugatan ke PT UN, tentu urut-urutannya adalah bukti surat, kemudian keterangan ahli, dan saksi gitu. Karena pengakuan para pihak itu nanti itu ada ketika dilakukan pemeriksaan di persidangan. Kalau pengetahuan hakim itu melekat pada hakim pemeriksa pada saat memeriksa bukti di persidangan. Misal kalau itu di hukum acara perdata yang pasal 1866 KUH Perdata itu urutan pertamanya adalah bukti tulisan, yang kedua adalah saksi, ketiga persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Kalau dalam hukum acara perdata itu bukti tulisan itu menduduki urutan yang pertama, terutama bukti-bukti yang otentik ya, surat-surat otentik, baru saksi fakta maksudnya, baru persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Jadi sumpah itu pada urutan yang nomor 5. Pengakuan hampir sama, itu ada di urutan nomor 4. Kalau dalam konteks hukum acara pidana, keterangan saksi malah nomor 1. Baru keterangan ahli, baru surat petunjuk keterangan terdakwa. Jadi bukti saksi itu menjadi ditaruh yang di pertama gitu. Oleh karena itu keterangan ahli itu di bukti yang kedua gitu. Itu di hukum acara pidana karena lebih kebenaran material. Saya kira itu yang penting dipahami oleh teman-teman berkaitan dengan soal pembuktian. Ada larangan-larangan yang nanti oleh teman-teman bisa dipelajari sendiri. Tapi dalam konteks alat bukti atau surat bukti elektronik itu biasanya itu bisa kemudian setelah alat-alat bukti tadi, khususnya bukti surat, kemudian dinasekel gitu, diketok gitu pakai materai yang di kantor pos. Nanti kan ada aslinya, ada kopinya. Yang kopi nanti itu yang diupload gitu. Dalam persidangan ekot diupload. Nanti ketika pemeriksaan persidangan dicocokkan dengan asli gitu. Aslinya dibawa pada waktu pemeriksaan persidangan, sedangkan kopinya nanti akan diserahkan ke hakim. Tapi nanti akan dicocokkan masing-masing bukti, misal penggugat P1 sampai 10, masing-masing itu akan disesuaikan dengan aslinya, sesuai atau enggak begitu. Hakim akan memberikan catatan-catatan. Saya kira itu teman-teman kuliah kita untuk siang ini terkait dengan pembuktian pada Pengadilan Tata Usaha Negara. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.